والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Dikisahkan dari seorang tokoh pada masa generasi tabi'in yaitu Abdullah bin Al-Mubarak. Suatu ketika dalam perjalanan ke Mekah ternyata di kota itu sedang terjadi bencana yaitu hujan tak kunjung turun memicu gagal panen. Melihat kondisi semakin tak menentu pemuka agama dan masyarakat melakukan sholat istisqa. Ibnu bin Al-Mubarak pun juga ikut serta dalam melakukan sholat istisqa. Setelah sholat dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu tanda hujan akan turun. Akhirnya penduduk Mekah kembali melakukan sholat istisqa dan hasilnya tetap sama. Sampai akhirnya Ibnu bin Al-Mubarak mempunyai niat untuk sholat meminta hujan sendiri di tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat tujuannya adalah sebuah goa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doaku sehingga hujan bisa turun, ujarnya dalam hati. Baru saja Ibnu Al-Mubarak masuk tiba-tiba ada pemuda berkulit hitam masuk ke dalam goa. Dari pakaian dan penampilan yang digunakannya seperti seorang budak. Entah sengaja ataupun tidak, meskipun di dalam goa sudah terdapat orang, pemuda itu tidak menyapa maupun mengucapkan salam layaknya orang beriman. Pemuda itu langsung menunaikan sholat 2 rakaat dan setelah mengucap salam, ia meletakkan kepalanya di tanah dan berdoa. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Mereka telah melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari, tetapi engkau belum berkenan juga menurunkan hujan. Maka demi keagungan dan kemuliaan-Mu aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga engkau menurunkan hujan kepada kami. Setelah sekian lama, tiba-tiba datang awan hitam yang bergulung-gulung. Kemudian hujan turun dengan derasnya. Pemuda itu segera mengangkat kepalanya dan keluar dari gua tersebut dan berjalan menembus hujan tanpa berkata apapun. Ibnu Al-Mubarak tertegun dan kaget melihat kejadian yang terjadi pada saat itu dan dia segera mengikuti pemuda itu. Ia mengikutinya hingga memasuki perkampungan dan pemuda itu memasuki rumah yang cukup bagus. Ia menghampiri dan duduk di depan rumah itu. Beberapa saat ada orang yang keluar dari rumah itu, lalu ia bertanya, rumah siapakah ini? Lalu lelaki yang keluar dari rumah itu berkata, rumah Tuan Fulan bin Fulan. Bisakah saya membeli budak dari dirinya? Ujar Ibnu Al-Mubarak. Lelaki itu menjawab, bisa dan silahkan masuk. Sang pemilik rumah menemui Ibnu Al-Mubarak dan membawa seorang budak yang bagus wajahnya dan tampak cekatan, akan tetapi ia berkata, aku tidak menginginkan orang ini, apakah engkau mempunyai budak lainnya? Baiklah, ujar pemilik rumah. Beberapa budak ditujukan kepadanya akan tetapi ia berkata, aku menginginkan yang lainnya, apakah engkau masih memilikinya? Sebenarnya tujuan utamanya adalah pemuda yang berkulit hitam yang ia jumpai di goa tadi. Pemilik rumah berkata, saya memang masih memiliki 1 orang lagi budak, akan tetapi ia sangat tidak pantas untuk tuan, ujarnya. Mengapa? Tanya Ibnu Al-Mubarak. Lalu pemilik rumah menjawab, karena dia orang yang pemalas, tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya. Ibnu Al-Mubarak berkata, bawalah dia kemari, aku ingin melihatnya. Dan memang benar lelaki hitam itu yang ditemuinya di goa tadi. Tampak kegembiraan di matanya dan segera ia berkata, aku ridha dengan orang ini, berapa engkau ingin menjualnya? Pemilik rumah pun berkata, saya dahulu membelinya 20 dinar, akan tetapi sekarang tidak laku walaupun 10 dinar. Saya akan membelinya seharga 10 dinar dan padamu, ujar Ibnu Al-Mubarak. Lalu ia langsung mengeluarkan uang 10 dinar dan memberikannya kepada pemilik rumah itu. Lalu Ibnu Al-Mubarak membawa pemuda hitam itu ke rumahnya dan selama perjalanan pemuda hitam itu hanya terdiam saja. Tiba-tiba berkata, wahai Ibnu Al-Mubarak, mengapa engkau membeli aku tidak akan mengabdi dan melayanimu. Ibnu Al-Mubarak terkejut karena pemuda hitam itu mengenali dan tahu nama dia, sebelumnya ia tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada pemuda itu. Lalu Ibnu Al-Mubarak berkata, bukan seperti itu, justru aku yang akan melayani kamu, siapakah namamu? Budak hitam itu berkata, para kekasih Allah tentu mengenali kekasihnya. Ketika pemuda hitam itu akan mengambil air wudhu, segeralah Ibnu Al-Mubarak mengambilkan air untuknya dan mempersiapkan sandal serta menunjukkan kamar untuknya. Di dalam kamar pemuda hitam itu sholat 2 rakaat. Ibnu Al-Mubarak yang memang sengaja menguping, mendengar dia berdoa dalam syalatnya. Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata,
Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini setelah rahasia hidupku diketahui. Berselang beberapa waktu, Ibnu Al-Mubarak tidak lagi mendengar suara atau gerakan apapun. Lalu ia masuk ke dalam kamar dan melihat pemuda hitam itu telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini ialah, jangan pernah memandang rendah seseorang walaupun orang itu hanya seorang budak. Allah tidak memandang pada zahirmu tetapi Allah memandang pada batinmu. Klik like dan subscribe jika channel ini bermanfaat.